Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi. keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atau tabi'in, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya. Hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bab lam yashkurillah man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak atau yang belum bisa bersyukur kepada manusia. Maka dari itu kami atas nama jajaran pengurus pesantren Muhammadiyah Sahabat dan yayasannya menghaturkan banyak terima kasih, rasa syukur kami kepada Fadilatul Ustaz Dr. Agus Hasan Basri, LC, MAG, Hafizahullah Ta'ala, yang telah meluangkan waktunya datang ke tempat kita Yayasan Minhajus Sahabat. Mudah-mudahan kedatangan beliau menjadikan sebuah pencerahan bagi kita semua, dan kita juga bisa ikut atau mencontoh beliau dalam perjuangan, dalam berdakwah, yang mana beliau seperti yang disampaikan di surat undangan, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Um. Kemudian beliau juga sebagai pimpinan Ma'had Ali Al-A'immah di Malang, dan beliau juga sebagai pembina Yayasan Bina Al-Mujtama Malang, dan beliau juga sebagai anggota pembina Pundapi. Dan kita pesantren ini ada di bawah naungan yayasan atau perkumpulan lembaga dan pesantren Islam se-Indonesia. Dan beliau Al-Ustaz Dr. Agus Hasan Basri LCMHG ini sebagai anggota pembina dari lembaga tersebut. Hadirin rahimahumullah, kedatangan beliau merupakan kegembiraan bagi kita, bisa dikunjungi oleh beliau, dan tentunya insyaallah kita bisa mengambil istifadah dari beliau, yang mana beliau sudah banyak makan asam garam, kalau bisa dikatakan, dalam dakwah ini. Maka dari itu tidak panjang lebar, dengan segala hormat kami meminta ke beliau untuk memberikan sepatah dua kata-kata, mudah-mudahan menjadi faedah, menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan kami berharap dari kita semua untuk benar-benar mendengarkan dari apa yang ingin beliau sampaikan dari para ikhwah dan akhwat yang di atas, untuk khusyuk dan musyarakah dalam mendengarkan tausiah dari beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal masykur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahma. Allahumma amin. Yang kami hormati, kami muliakan Mudir Pesantren Minhajus Sahabah
Al-Ustadz Atep Rahmatullah LC, dan yang saya hormati, yang bersama saya adalah Kepala Kantor Puldapi Ustadz Basuni, dan semua pejuang pesantren Minhajus Shahabah, baik putra maupun putri, baik ustadz maupun pegawai, semuanya yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat, hingga kita hadir dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Sesuatu yang tidak direncanakan jauh hari sebelumnya, tetapi bisa terlaksana dengan izin Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan makna, yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pejuang rahimakumullah, jadi sengaja ustadz dan pegawai itu saya bahasakan dengan pejuang. Itu yang saya pakai di Al-Um di Kota Malang, dan saya yakin itu juga yang diperlukan di sini. Kalau sudah dipakai tinggal penegasan saja. Kalau belum, ya silahkan dipakai, mulai diadaptasikan. Insyaallah ta'ala saya akan berbagi pengalaman, yaitu akan menyampaikan tema memaknai kehidupan. Artinya saya akan menyampaikan ringkasan tentang makna kehidupan menurut perjalanan perjuangan saya dan pemahaman saya. Saya yakin ini semuanya adalah milik setiap pejuang, termasuk milik Ustadz Basuni, milik Ustadz Atep Rahmatullah. Hanya saja mungkin saya yang lebih dulu menuliskannya, begitu saja. Jadi bedanya saya yang lebih dulu menuliskannya. Sebenarnya semuanya memiliki ini. Juga para pejuang yang lain, para ustadz-ustadzah dan pegawai semuanya insya Allah sama. Oleh karena itulah mari kita ikuti bersama. Yang menjadi latar belakang saya memilih judul ini adalah karena situasi di mana kita hidup, yang kita hadapi hingga hari ini, ada namanya situasi pandemi. Baru satu saja situasi ini itu sudah cukup membuat kita untuk memikir ulang dan melakukan perenungan terhadap kehidupan. Karena di zaman ini banyak penyakit, banyak orang sakit, banyak orang wafat. Di antara keluarga kita ada yang wafat, saudara kita wafat, bahkan saya tadi juga sudah mendengar, yaitu istri dari Ustadz Atep, mudir dari Minhajus Shahabah, ya juga sudah wafat. Bahkan yang lain termasuk dokter dan seterusnya. Dari saya ada, dari Puldapi, banyaklah. Insya Allah banyak keluarga mengalami hal yang sama, masih muda-muda, masih gagah, wafat mendahului kita. Nah, selain penyakit, banyak wafat, banyak tantangan, banyak kendala, bahkan banyak ancaman terhadap dunia pesantren, terhadap dunia dakwah, terhadap pendidikan Islam dan seterusnya. Saya tidak bicara di situ, tapi cukup akumulasinya menjadikan kita harus merenungkan tentang kehidupan. Karena kita bisa saja wafat menyusul saudara-saudara kita, orang kita cintai, rahimahumullah jami'an, kapan saja. Nah, ketika kemungkinan itu semakin dekat dibanding di luar pandemi, maka kita perlu menata ulang ini, menajamkan kembali supaya berada di rel yang benar, sehingga wafat kapanpun tidak ada penyesalan gitu. Artinya wafat di jalan yang benar.
Kalau sudah berada di jalan benar, ya alhamdulillah, tinggal terus saja jalan. Masalah panjang pendek usia itu di tangan Allah. Yang penting usaha kita menjadi orang benar, sukses dalam hidup. Ya, ini yang menjadikan latar belakang. Langsung saja, berdasarkan ilmu dan pengalaman saya, ya alhamdulillah saya berdakwah kalau secara full timer itu sejak 94. Kalau sebelumnya ya sejak santri, sejak mahasiswa di Libya, sejak tahun 87 ya sudah aktif berdakwah. Tapi sebagai dai, hidupnya memang siang malam untuk berdakwah ya tahun 94 sampai hari ini. Makanya saya menyimpulkan perjalanan panjang saya itu sebagai edukasi bagi generasi pelanjut saya secara khusus di Al-Um sana, maupun secara umum adalah para pelanjut estafet dakwah ya dimanapun yang kita temui, agar yang kita sampaikan ini merupakan nilai minimal bisa tersampaikan dan bisa diikuti oleh yang lain. Kalau belum sudah diamalkan, belum ditulis, ya biar ada yang menulis. Jadi bukan hal yang baru, mungkin pengalaman sudah dialami, tetapi ilmu ini perlu diwariskan, perjuangan ini perlu diwariskan, perlu ditulis. Jangan sampai di bawah mati ke dalam kuburan terus tidak ada yang melanjutkan. Nah, kita ingin ini bagian dari ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, maka kita sampaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari harapan yang disampaikan oleh Mudir Minhajus Sahabah. Ini adalah bagian dari pencerahan. Pencerahan itu tentu mencerahkan dan menyemangati kita, menjadi inspirasi, ya, menjadi motivasi dan seterusnya. Kita telaah bersama apa sih hidup itu. Karena ini menentukan kualitas kita. Kita ingin hidup yang berkualitas. Kita ingin hidup yang betul-betul hidup hakiki. Bukan hanya hidup fisik, tapi nyatanya kita bukan hidup. Kita ini mayit gitu. Dari situ maka saya berusaha untuk menulis redaksinya, membahasakannya. Jadi kalau menurut saya, hidup adalah pengabdian, pelayanan, perjuangan, dan pembelajaran. Ada 4 unsur, dilanjut dengan unsur 5, unsur 6, unsur 7. Dalam kebersamaan, di waktu yang terbatas menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hayat hiyal ubudiyah, wal khidmah, wal kifah, wa ta'allum ma'a muhitihi ila ajalin musamma ibtigha'a mardatillah. Itu yang saya simpulkan hidup yang bermakna, khususnya kaitannya dengan para pendidik, para pendakwah, para penggiat Islam yang mengajak keluarga dan masyarakatnya untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwanuddin azakumullah, para pejuang yang kami cintai, ya, ini kesimpulan perasan dari pengalaman. Ya, yang mengucapkan ini saya, bukan orang lain. Artinya dari pengalaman itulah saya merenungkan hidup ini apa, yang bermakna bagaimana, yang diridhoi Allah bagaimana. Nanti kita terangkan satu persatu. Idzan al-hayat hiyal ubudiyah wal khidmah wal kifah wa ta'allum ma'a muhitihi ila ajalin musamma ibtigha'a mardatillah. Saya yakin ketika ini kita jabarkan, para ustadz semuanya sudah mengamalkan sedikit banyak porsi, tapi unsur sama. Sudah merasakan kalau begitu saya sudah benar jalan yang saya lalui. Iya, ya sudah, lanjut. Kalau belum, silakan diluruskan. Kurang ya ditambahi. Jamaah sekalian rahimakumullah, al-hayat hiyal ubudiyah. Hidup adalah pengabdian.
dari kata al-abd, abdi atau hamba. Kita semua adalah hamba Allah. Kita hidup ini mengabdi kepada Allah. Maka kita baru bisa disebut hidup hakiki kalau kita mengenal Allah, kita beriman pada Allah, taat kepada Allah, menyembah Allah, berubudiyah kepada Allah. Ini namanya ibadah mahdoh. Ibadah yang sifatnya langsung, murni, kita tunduk patuh kepada Allah dengan menyembahnya. Tapi ada lagi ibadah yang lebih luas cakupannya, yaitu pengabdian yang lebih luas, melayani hamba-hamba Allah. Karena muamalah dalam berinteraksi sosial, ketika kita melaksanakan perintah Allah, mengikuti tata aturan hukum agama Allah, itu juga ibadah, cuma ibadah yang tidak mahdoh, diistilahkan begitu. Nah, oleh karena itu manusia yang terbaik kehidupannya adalah yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling banyak memberi kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah. Itu sudah yang tertinggi, hidup yang terbaik, hidup yang hakiki di dunia untuk menuju hidup yang hakiki di surga. Maka orang yang tidak mengabdi kepada Allah, tidak kenal Allah, tidak beriman, tidak sholat, ya, tidak mengesahkan Allah, itu sebenarnya orang mati, tidak hidup dia. Orang yang mati. Orang yang tidak melayani hamba-hamba Allah juga orang yang mati atau orang yang sekarat, orang yang sakit. Walaupun dia nyatanya berjalan, makan, minum di muka bumi, ya, mayat yang berjalan. Dia belum merasakan hidup yang hakiki. Hidupnya masih hewani, tidak bisa menyentuh inti manusia, itu rohani. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang mendukung makna ini, bahwa hidup adalah ubudiyah. Tidak menjadi hamba Allah berarti dia sudah mati. Tidak beriman pada Allah, dia mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan dalam Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, jawablah Allah, jawablah ajakan Allah, jawablah ajakan Rasulullah SAW. Maksudnya jawablah, ya taatilah, iakanlah, setujuilah, datangilah ajakan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya mengajak kamu, lima yuhyikum, kepada apa yang bisa membuat kamu hidup. Jadi dakwah Islam itu dakwah yang membuat manusia itu hidup. Kalau kita ingin hidup, taatilah Allah, taatilah Rasul. Datangilah panggilan Allah, panggilan Rasul, untuk beriman, untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-An'am 122 bahwa orang kafir itu orang mati. Awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathalu fi dhulumat laisa bi kharij minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia. Apakah orang seperti itu sama dengan orang yang berada di dalam lapisan kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya? Demikianlah dihias-hiasi untuk orang kafir apa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, para pejuang yang kami cintai. Jadi ketika orang itu belum menerima hidayah Islam, belum beriman, belum beramal soleh, belum menjadi hamba Allah, belum menjadi Abdullah, orang itu masih mati. Dan begitu diberi hidayah Islam, dia hidup kembali.
ibarat orang yang baru hidup. Dan itu bisa juga diungkapkan oleh setiap mu'allaf. Setiap mu'allaf, kalau kita tanya, dia mu'allaf sudah mantap keimanannya, kita tanya tentang bagaimana bedanya, bagaimana apa yang sama rasakan ketika berislam, masuk Islam, ketika sudah bisa sholat. Itu luar biasa, jawabannya sepakat. Dia baru bisa merasakan hidup. Dia baru bisa merasakan namanya menyembah Allah, menyembah Tuhan Maha Pencipta. Ya baru sekarang. Pasti menangis. Karena memang, kita ini masalahnya banyak yang Islam sejak lahir. Jadi tidak mengalami dua alam. Tapi yang mengalami dua alam itu Masya Allah. Saya pernah berdakwah di Thailand. Saya tanya kepada Ustadz Yusuf yang sudah mengislamkan ribuan orang Buddha. Salah satu ya sambil beliau menyetir ngantar saya tanya, saya pernah nggak sama tanya orang yang sudah masuk Islam sudah lama, sudah yakin Islamnya, imannya sudah tumbuh bagus. Iya Ustadz, misalkan saya tanya apa bedanya Islam dengan bukan Islam, sampai sebelum Islam dengan setelah Islam apa? Salah satunya yang dijawab sangat mencengangkan. Jawabannya adalah alhamdulillah saya baru merasakan makan daging ayam yang lezat ketika menjadi muslim. Loh kok bisa? Ketika masih kafir, kita makan ayam hanya dipeluntir, dicepit, di macam-macam. Itu seperti makan bangkai, betul-betul tidak ada rasa lezat. Begitu kami masuk Islam, kami menyembelih, kami merasakan betul ini baru daging yang lezat. Jadi sesuatu yang kadang kita tidak perhatian, itu menjadi karena dia punya dua alam, alam kafir sama alam muslim, bisa merasakan. Nah kita dari lahir ya cukup dari ceritanya saja kan, dari cerita orang-orang yang alami. Karena setelah masuk Islam tidak boleh coba-coba ya untuk keluar ini itu. Kita harus istiqomah. Baik. Alhamdulillah malah bersyukur kita oleh Allah sudah diberi kehidupan sejak lahir. Awaman kana maitan fa ahyayna sudah. Berikutnya ya, wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ini penting. Tidak sama kata Allah orang hidup dan orang mati. Itu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan, membuat mendengar siapapun yang Allah kehendaki, dan kamu Muhammad tidak mampu untuk membuat mendengar orang yang dalam kuburan. Yang dimaksud dalam kuburan itu bukan hanya orang mati di dalam kubur, orang yang kafir dikubur oleh jasadnya hidup menjadi kuburan bagi hati dan rohnya. Nabi tidak punya kemampuan untuk membuat dia hidup. Memberi hidayah bukan hak Nabi. Hidayah taufik Nabi tidak mampu. Nabi hanya menyampaikan peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyebut orang yang tidak beriman, tidak mengenal Allah, tidak menghamba pada Allah adalah orang mati. Nah, alhamdulillah unsur ini terpenuhi dalam diri kita, tinggal melanjutkan dan meningkatkan. Allah juga mengatakan in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia, tapi yang bisa mengambil manfaat Al-Qur'an hanya yang hidup. Orang mati tidak bisa. Makanya liyunzira man kana hayya, agar Al-Qur'an itu memberi peringatan kepada orang yang hidup. Orang hidup itu bisa merespon dakwah Quran, bisa berinteraksi dengan dakwah Quran, bisa menjawab. Tapi kalau orang mati, ya sudah mati tidak bisa merespon, tidak punya aktivitas. Adanya Quran sama dengan tidak adanya. Gitu. Nah bahkan Rasulullah SAW juga menggambarkan ya di dalam hadis Sahih Bukhari, jadikan sebagian dari sholatmu itu ada di rumahmu, biar rumahmu itu makmur, hidup. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, rumah yang tidak ada sholat di dalamnya itu kuburan.
sepi, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak ada kemakmuran. Seperti kuburan begitu, tidak ada sholat di kuburan. Ya, sholat sehari-hari di kuburan tidak ada. Kecuali ada sholat jenazah untuk orang baru meninggal, sudah kadung dikubur, dia tidak sempat menyolati, boleh sholat di kuburan atas jenazah itu. Baik, tapi sholat yang ada rukuk sujudnya tidak ada. Kuburan bukan tempatnya, rumah itulah tempatnya. Ya, jadi ada rumah kuburan, ada jasad menjadi kuburan. Bahkan Nabi juga mengatakan rumah yang tidak digunakan untuk baca Quran. Di dalam hadis Tirmidzi, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, orang yang di hatinya tidak ada hafalan Quran, kal baitil kharib, seperti rumah hancur. Rumah hancur atau istilah lain rumah hantu. Begitu. Itu gambaran dari Nabi SAW. Baik, unsur kedua. Berarti kalau unsur pertama, alhamdulillah, ayo dilanjutkan, ditingkatkan dan diistiqomah. Panjang pendek usia tidak masalah. Kita sudah berada di jalan yang benar, hidup benar di dunia, menuju hidup abadi di surga. Yang kedua, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pelayanan sebenarnya. Hidup adalah pelayanan, tapi ini kebalik ini saya nulisnya. Baik. Kita sesuai dengan urutannya, al-ubudiyah, al-hayat hiyal ubudiyah, wal khidmah, biar urut wis. Hidup adalah pelayanan. Setelah mengabdi kepada Allah, walaupun tadi ada ibadah ghairu mahdoh, kita khususkan nomor 2 adalah khidmah, melayani. Ini apalagi para pegawai di pesantren, para guru, para pegawai, semuanya adalah pelayan. Pelayan para santri, pelayan wali santri, pelayan masyarakat pesantren. Ini harus disesuaikan. Jiwa kita harus kita sesuaikan dengan profesi kita, tempat kita hidup. Ini yang saya ajak bersama para ustadz, para pegawai untuk meningkatkan ini. Meningkatkan, karena ini profesinya. Ini profesi kita. Kita memilih dalam dunia pendidikan, apalagi pondok pesantren yang memang basicnya Islam, ya sudah. Disitulah kita habiskan usia kita. Untuk apa? Untuk unsur pertama, untuk unsur kedua, pelayanan. Berikan pelayanan yang maksimal kepada orang-orang yang berat dilayani. Selama kita hidup, kita terus melayani. Mulai dari melayani diri sendiri, jangan menjadi beban orang lain, dan melayani orang lain. Hidup dalam Islam harus produktif, menghasilkan dan membuahkan. Jika tidak, maka mandul namanya. Hidup mandul alias mati, tidak berkembang, putus keturunan, putus penerusnya alias al-abtar, orang punah. Kita akan punah kalau kita tidak punya layanan-layanan yang dirasakan oleh orang lain. Apalagi layanan itu sifatnya semacam amal jariah. Kita akan putus, ketika mati ya putus. Jadi hidup kita ini harus melayani. Orang sukses itu kalau semakin banyak melayani, setelah banyak mengabdi kepada Allah, banyak melayani tanpa batas, itu orang semakin sukses. Saat hidup mungkin dia tidak begitu diperhatikan, walaupun ada yang mengapresiasi, tapi begitu wafat orang akan tahu semua, merasa kehilangan. Ini penting sekali jamaah rahimakumullah. Saya sering tanamkan di pesantren Al-Um. Ini juga ucapan saya, man nafa'a sabat wa man sabata nabat. Siapa yang berguna dia akan eksis. Siapa yang eksis dia akan tumbuh berkembang. Kalau sampean ingin tumbuh berkembang, jadi apapun, ya, jadi kiai, jadi ustadz, jadi dai, jadi pedagang, ya, jadi pemimpin, silahkan berikan dulu manfaat kepada orang. Berikan dulu manfaat kepada orang dengan ilmu kita, tenaga kita, harta kita, pengaruh kita, nasihat kita. Jadilah orang yang berguna. Kalau sampean berguna, pasti sampean akan tetap tinggal di situ. Nggak mungkin diusir orang. Karena kita dahulukan kemanfaatan. Kita diperlukan sama orang. Kalau kita sudah diperlukan, kita diberi tempat.
Kalau sudah diberi tempat pasti akan tumbuh berkembang. Itu sudah sunnatullah, tidak bisa dielakkan. Sunnatullah. Man nafa sabat, wa man sabat nabat. Rasulullah Muhammad SAW ya pernah didatangi oleh seseorang, lalu bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, manusia yang model bagaimana yang paling Allah cintai? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal yang bagaimana yang paling Allah cintai? Di sini luar biasa. Sisi kedua yang Rasul sebut, sisi ibadah ghairu mahdhah. Sisi mahdhah sudah tanpa perlu didebat, selesai. Sisi kedua ini yang Rasul tonjolkan saat ditanya, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling berguna bagi masyarakat. Apa itu kegunaannya diantaranya? Contoh-contohnya, yaksifu anhu kurbah. Manusia yang bisa menolong orang lain, menghilangkan kesulitan dari orang lain. Yang kedua, au yaqdi anhu daina, atau bisa membayar hutang orang lain. Au yaqtrud anhu ju'a, atau bisa mengusir rasa lapar dari orang lain. Dan silakan teruskan kata Nabi. Itu cuma contoh. Lalu Nabi memberi kaidah umum, wala an amshi ma'a akhin li fi hajah. Kalau saya berjalan untuk memenuhi satu keperluan saudara seiman saya, bukan saudara darah, saudara seiman saya, kata Nabi, itu semacam sumpahnya Nabi. Kalau saya berjalan untuk menemani saudara seiman saya, untuk melayaninya, untuk memenuhi satu hajatnya, itu lebih aku sukai, ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid ay masjidil Madinah syahra. Lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Bapak Ibu, kalau ditanya gambaran, Bapak Ibu gambarkan kira-kira kalau ada orang, apalagi orang sini, orang Bogor, iktikaf di Masjid Nabawi sebulan full, tidak keluar dari masjid, kira-kira pahalanya besar enggak? Pasti semuanya membayangkan pahala besar. Nah, itu kata Nabi, kalau kita mempedulikan saudara kita, memberikan kemanfaatan untuknya, memenuhi satu keperluannya, itu lebih aku sukai, lebih aku dahulukan, kata Nabi, daripada iktikaf di Masjid Nabawi, bukan masjid sini, selama setahun. Itu luar biasa. Kalau kita menyadari besarnya pahala dan pentingnya ibadah ghairu mahdhah ini, setelah tentu saja kita melaksanakan hak Allah ibadah mahdhah, niscaya luar biasa. Dan ini khususnya para dai, para ustadz. Maka menjadi guru di pesantren wajib peduli, tidak boleh guru di pesantren hanya seperti kerja di luar, salah alamat. Kerja di pesantren ini tempat untuk berjuang, tempat untuk melayani orang, karena ini sudah fisabilillah. Zahir batin pesantren, apalagi minhajus sahabat ini, namanya saja sudah pengen mengikuti jalannya sahabat ini. Ya sudah, istilahnya abdikan diri di sini, seluruhnya di pesantren. Itu harusnya, jadi jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah, kita berjuang sekalian. Dan orang-orang di dalamnya orang yang paling berhak, para santri itu paling berhak untuk diberi pelayanan oleh para guru-gurunya, para pegawainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, baik. Hadis ini hadis sahih disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di dalam Sahih Muslim, perhatikan. Lalu kemanfaatan apa lagi? Apa saja pokoknya halal, tidak haram, tidak menyalahi syariat. Maka profesi apapun yang manfaat tidak maksiat itu adalah sangat berharga di sisi Allah. Dan itu sangat berharga kalau digunakan untuk menolong orang. Ya, intinya ringkas cerita, Rasulullah SAW itu mengizinkan, membolehkan untuk meruqyah
mengobati orang dengan ruqyah syar'iyyah. Alhamdulillah di Pondok Al-Um kita punya Ma'had Ali Al-A'immah, siapa tahu berguna, bermanfaat. Di pesantren tinggi Al-A'immah kita di Kota Malang itu ada 5 prodi. Prodi menjadi dai, kaderisasi dai, prodi kaderisasi hafid, prodi kaderisasi guru tahfidz yang punya ijazah qiraat mutawatirah. Kemudian yang keempat adalah prodi tadabbur Al-Quran. Yang kelima adalah prodi program studi tauhid dan ruqyah. Lalu kita membuat satu RSCM, pusat rehabilitasi atau terapi ruqyah, ada tersendiri. Ya, ini luar biasa, menjadi sarana dakwah yang luar biasa, dan kita punya ahlinya, punya banyak orang. Jadi para roki-roki yang basicnya tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak di Malang. Dan kita selalu mengadakan daurah nasional untuk para ruqyah selama 4 hari 4 malam dari seluruh Indonesia. Hanya karena pandemi belum kita buka lagi. Insya Allah nanti selesai pandemi akan kita buka ruqyah nasional kelima, daurah kelima insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan dari sini ada yang bisa ngikut ya, karena ya alhamdulillah sama-sama anggota Poldapi ya, sama-sama dakwah yang concern terhadap tauhid, terhadap sunnah, terhadap Islam, yang mengikuti ahlu hadis, salafus saleh. Teori dan prakteknya ada di Al-Um untuk urusan ruqyah syar'i. Lalu Jabir bin Abdullah mengatakan ada kalajengking yang apa istilahnya? Yang menyengat seseorang dari kami. Lalu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, lalu orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, arti, wahai Rasulullah, boleh saya meruqyah? Kata Nabi, ini kaidah, man istata'a minkum ayyanfa'a akhah falyanfa. Siapa saja yang bisa menolong saudaranya, tolong. Apa saja bentuk pertolongan, selagi itu diperlukan orang, dibutuhkan orang, diridhoi oleh Allah, tidak maksiat, silakan siapapun. Jadi ini penting, termasuk dengan ruqyah itu luar biasa dan menjadi pintu dakwah yang besar ya. Lalu perlu diketahui, semakin tinggi kedudukan kita di masyarakat, di organisasi, di pesantren, ya, di bangsa, di negara, itu artinya semakin tinggi pertanggungjawaban kita tentang pelayanan. Sampai dikatakan sayyidun nasi khadimuhum, pemimpin satu kaum itu pelayannya. Pemimpin bangsa itu ya pelayan. Kita diangkat jadi pemimpin karena melayani, bukan karena dilayani atau untuk dilayani. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka di pesantren semuanya adalah pelayan. Maka wajib menunaikan seluruh amanah dengan baik, dan ditambahi dengan amanah-amanah lain yang tidak diamanahkan pun sifatnya menolong ya, penanggung jawab yang sudah ditunjuk itu bagus. Jadi jangan nafsi-nafsi. Yang penting saya datang mengerjakan milik saya, pulang, oh salah. Pesantren ini salah kalau modelnya begitu. Jadi ini satu keluarga besar, saling menopang, saling peduli dengan yang lain. Setelah selesai menunaikan tugasnya yang pokok, maka dia melirik yang lain, membantu yang lain, bukan melangkai, nggak boleh juga melangkai, membantu yang lain. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, al-hayat, al-ubudiyah, wal khidmah, wal kifah. Ya, bahwa hidup adalah perjuangan. Setelah pengabdian, pelayanan, perjuangan, al-kifah, perjuangan. Orang yang hidup pasti berjuang.
Saya yakin semua sudah melakukan ini, ya, pada tingkat tertentu tentunya, ya. Semua Bapak Ibu, para pegawai, para ustadz sudah, tapi pada batas tertentu. Batas di atasnya, kelas di atasnya masih ada. Orang yang hidup pasti berjuang, pasti berusaha keras tanpa kenal putus asa. Nah, ini kan bertingkat-tingkat, ya. Berusaha keras tanpa kenal putus asa untuk mewujudkan cita-citanya yang mulia. Kalau saya minta Ustadz Basuni, Ustadz Atep, semuanya punya cerita masing-masing perjuangannya, dan itu merupakan kebanggaan karena itu amal soleh kepada Allah, itu takarrub kepada Allah, kita mengharapkan pahalanya di akhirat. Jadi kita bekerja berjuang itu untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk bayaran. Kalau untuk bayaran terlalu rendah. Untuk Allah, kita berjuang untuk Allah, mewujudkan cita-cita untuk Allah, cita-cita pribadi, cita-cita keluarga, cita-cita agama, cita-cita pesantren, cita-cita yayasan. Jadi kita punya status banyak, pribadi punya cita-cita, keluarga punya cita-cita, keluarga besar, pesantren, Minhajus Sahabat dan yayasannya punya cita-cita, umat Islam punya cita-cita, agama punya cita-cita. Silahkan kita punya bagian di situ. Berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan peradaban dan kemakmuran. Peradaban dan kemakmuran, ya, bagi umat, bangsa dan negara. Dalam perjuangan ini diperlukan pengorbanan-pengorbanan untuk mendapatkan derajat yang tertinggi. Nah, sehingga dalam perjuangan pada tingkat keumatan, bangsa kita sudah memiliki satu jargon, iskariman au mutsyahidan. Itu luar biasa, ini jargon bangsa kita untuk sampai merdeka. Ya, iskariman au mutsyahidan, karena sudah bosan dijajah, hina dengan dijajah oleh bangsa Belanda dan lain-lain. Ya, hiduplah mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati mulia. Jangan pernah hidup hina mati hina, na'udzubillah. Nah, hidup mulia tentu dengan berjuang. Mati mulia, mati syahid. Panjang pendek usia tidak masalah. Kita sudah berada dalam jalur yang benar. Kita betul-betul sudah hidup secara hakiki di dunia dan menuju hidup hakiki di surga. Imam Malik berkata, ini penting untuk menggambarkan tingkat perjuangan salaf, tingkat pengorbanan salaf. Dalam perjuangan ilmu misalkan, para santri kita mencari ilmu itu berjuang, guru-guru mengajar itu berjuang. Di waktu yang sama guru-guru juga belajar lagi dan terus belajar, itu berjuang. Kata Imam Malik, inna hadal amro la yunala hatta yudhaqa fi ta'mul faqr. Ilmu ini, ilmu agama Islam ini, kepemimpinan agama Islam ini tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih sampai orang itu merasakan pahit getirnya kemelaratan. Pahit getirnya menjadi santri, menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi pegawai, menjadi perintis dalam perjuangan, dalam dakwah. Lalu Imam Malik menyebut contohnya siapa? Contohnya Imam Rabi'ah. Beliau itu sampai melarat dalam mencari ilmu sebelum menjadi ulama besar. Kok bisa? Gambarnya seperti apa? Sampai menjual kayu plafon rumah. Dijuali, sudah habis hartanya, nggak ada yang dijual, ya diambili satu persatu. Yang penting belum runtuh gitu aja ya. Tiangnya yang bisa diambil gitu kan, plafonnya diambil dijual supaya menjadi bekal mencari ilmu. Itu baru namanya santri bersungguh-sungguh. Bahkan lebih dari itu, wahatta kana yakul mayurqa ala mazabilil Madinah minaz zabib wa usarati tamr. Sampai makannya itu ngasak, mengais di tempat sampah di Madinah. Nyari kismis yang dilempar ke sampah, kurma-kurma yang jelek dilempar ke sampah, itu di mana? Itu ulama-ulama salaf gitu. Barulah kemudian menjadi imam-imam besar. Baik. Nah, Allah sendiri menggambarkan harus jihad memang, harus jihad.
walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita harus selalu berbuat baik dengan bersusah payah. Itu berjihad dalam hasanat, melakukan hasanat dengan berjihad, dan Allah pasti menolong kalau sudah begitu. Masing-masing, sekali lagi saya yakin setiap kita Bapak Ibu punya cerita masing-masing, keberhasilannya masing-masing dalam berjihad di jalan Allah. Jangan lupa, biasanya kalau orang tuanya sudah makmur, anaknya tidak mengenal perjuangan, nanti nggak mewarisi. Inilah pentingnya kita wariskan. Jangan hanya anak kita atau santri kita hanya mendapatkan kemakmurannya, generasi makmur ya. Nah, jihad ini mencari ilmu jihad, berdakwah jihad, mengajar jihad, menjadi tenaga kependidikan juga berjihad, semuanya karena satu tim. Nah, mengajar Quran, berdakwah Quran, jihad. Kata Quran harus jihad besar, tidak boleh biasa-biasa. Tidak boleh biasa-biasa. Ahli Quran di Indonesia hampir ya 70% anak SMA nggak bisa baca Quran. Ingat Bapak Ibu, 70%, 69% penelitian resmi di Indonesia anak SMA negeri swasta tidak bisa baca Quran. Kalau sampean anak-anak pinter Quran itu yang 30%-nya, terus yang lain siapa? Karena itu sebenarnya hari ini kita buka dimanapun madrasah Quran, tidak akan kekurangan murid. Karena 70% pasar yang belum digarap. Ya, dan itu baru kepada anak kaum muslimin, itu belum jihad dengan orang-orang yang musuhi Quran. Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira, jihad yang besar, jihad yang besar. Alhamdulillah saya yakin kalau beliau cerita untuk sampai menjadi mudir di sini kan punya jihad yang luar biasa ya. Untuk beliau luar biasa gitu kan. Tetapi sekali lagi masing-masing orang mengukur dirinya, saya sudah maksimal belum? Belum. Silahkan dimaksimalkan. Karena Allah ingin itu yang maksimal. Jangan biasa-biasa. Baik. Jadi berjihadlah dengan Quran. Jihad dengan Quran, jihad dengan ilmu, bukan dengan pedang. Jihadlah dengan ilmu, jihad yang besar. Jihad dan kabirah. Al-Furqan 5152. Kemudian dalam Taubah 73 juga begitu. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Ya, jihad kepada orang kafir dengan ilmu, dengan pedang. Jihad dengan orang munafik dengan ilmu saja. Tidak ada ceritanya Nabi memerangi orang munafik dengan pedang, hanya dengan ilmu. Dan itu harus dengan tegas dan keras. Beliau lembut, rahmatan lil alamin, tapi di dalam rahmatan lil alamin wajib mengandung unsur jihad tegas, keras, yang terukur tentunya, yang dibalut dalam sifat rahmatnya yang sangat luas. Ya, jadi jihad qital dan jihad kalimah, dua bentuk jihad itu jihadnya Rasulullah Muhammad SAW, disuruh oleh Allah untuk beliau dan untuk umatnya, untuk kita semuanya. Kalau jihad dengan ilmu, jihad kalimat adalah jihad untuk iqamatul hujjah, termasuk untuk kaderisasi. Ya, iqamatul hujjah untuk orang kafir, untuk di dalam kaderisasi yang masih sangat kurang. Kaderisasi itu harus dengan perjuangan yang hebat, tidak sekedar ngajar di SMA umum, itu kan ya sekedar bekerja, bukan jihad dengan jihadan kabira, dengan Al-Quran, bukan ya, bukan itu. Dan kalau kita tidak mau berjihad dengan jihadan kabira, kita akan hina, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW ya dalam hadis Ibnu Umar, hadis Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Dan kita pun diajari untuk berdoa dalam hadis sahih, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmiya. Jadi kalau kita bekerja pun bekerja untuk jihad, untuk akhirat, jangan hanya untuk bayaran. Kalau hanya untuk bayaran salah kita ini menyalahi ajaran Allah dan Rasul. Karena dunia itu kecil, yang banyak bayaran di akhirat. Makanya kalau saya menerima setiap pegawai di Al-Um, ya, kalau orang kita buka lowongan, orang maju selalu sampai mau mencari apa.
Kalau mencari bayaran besar, Saman salah alamat, bukan di sini. Bukan di sini, Saman ngelamar di sini salah. Tapi kalau Saman mencari rezeki yang halal dan pahala yang besar, di sini tempatnya. Mencari keberkahan, di sini tempatnya. Monggo, silakan dari awal begitu. Jadi kalau dia nuntut gaji salah, sudah dari awal akad kita itu di sini berjuang. Kok sedikit bayarannya, alhamdulillah, tapi cukup, Allah memberkahi dan hidup kita juga diberkahi. Kalau cari bayaran, oh banyak di pabrik, bekerja di pabrik rokok aja lebih banyak sampean daripada di sini, kan gitu ya? Masa di sini ngalahkan pabrik rokok? Jadi ini begitu, Bapak Ibu rahimakumullah, ayolah. Jadi memang bekerja di pesantren untuk menjadi pejuang. Yang kita cari apa? Ridha Allah, surga. Bukan hanya dunia yang sementara, ya. Kita ingin harta halal, berkah, tapi di balik itu adalah yang tak terbatas barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang atau bangsa yang tidak mau berjuang, maka sejatinya dia adalah mayit yang berjalan. Orang atau bangsa yang tidak bersungguh-sungguh berjuang, maka dia adalah orang atau bangsa lemah, yang loyo, yang sakit, yang perlu diobati, perlu disehatkan. Dia adalah orang dan bangsa yang hina. Makanya kalau kenapa orang Islam jumlahnya banyak kok tidak mulia? Ya karena tidak berjuang. Kurang perjuangannya. Kurang, iya kurang. Secara akumulatif kurang. Hanya sedikit yang masih berjuang. Karena itu kita harus punya semangat membuat pesantren atau lembaga pendidikan yang tinggi itu melahirkan pejuang-pejuang. Kalau melahirkan pekerja banyak, udah ya semuanya begitu, melahirkan pekerja-pekerja. Baik. Hidup adalah pelayanan, tadi khidmah sudah nomor 2, kita lanjut. Al-kifah keempat, wat ta'allum. Hidup adalah belajar. Jadi sepanjang hidup itu harus ibadah sampai mati. Sepanjang hidup harus selalu melayani sampai mati. Sepanjang hidup harus berjuang sampai mati. Jangan ingin pensiun dari salah satunya, tidak ada ceritanya, mati, istirahat di surga nanti. Baik, keempat, pembelajaran. Belajar juga sepanjang hayat sampai mati. Kita itu belajar, apalagi guru-guru. Orang yang wajib belajar, lebih wajib belajar dari santri, guru. Guru lebih wajib belajar daripada para santrinya. Tingkatkan kemampuan pribadinya, tingkatkan kemampuan organisasinya, tingkatkan kemampuan merencanakan, kemampuan melaksanakan, kemampuan melaporkan. Karena itu yang dituntut, agar profesional dan perjuangannya maksimal. Hidup adalah pembelajaran. Selama kita hidup kita harus belajar, sejak kita berada di ayunan hingga masuk liang kuburan. Ya, di dalam Ibnu Abdul Bar rahimahullah menceritakan, diriwayatkan katanya Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, sampai kapan orang itu layak belajar? Dijawab, selagi dia layak hidup. Selama layak hidup dia layak belajar. Kalau sudah nggak layak hidup kan mati. Layak mati memang sudah nggak perlu dia belajar, oh mati. Nah, Ibnu Mubarak ditanya, ilamata tatlubu al-ilma, sampai kapan Anda? Ini Imam Abdullah bin Mubarak, al-alim ar-rabbani al-mujahid, ulama, ahli abid, zahid, mujahid. Beliau ditanya, sampai kapan Anda ini mencari ilmu? Dibilang hatal mamat, insya Allah, ya sampai mati, nggak ada batasnya. Ya alhamdulillah, saya pun jadi semua 4 unsur itu ya saya lakukan semuanya, saya alami semua, sampai hari ini pun saya belajar terus. Sampai di bis saja aku berangkat, saya mengikuti kajian online, ulama di Mesir, ulama di Mekah, ulama di Irak, ulama di Dubai. Saya mengikuti ulama di Amerika. Nanti pulang di bis juga demikian, pulang langsung ngajar. Makanya ditawari, Ustaz setelah walimah ngajar, ya enggak masalah. Ya karena memang ya itu hidup kita, mau diisi apa? Wong itu memang yang diperintah oleh Allah. Dan dengan itu kita ada kepuasan, berguna hidup kita dan diridhai sama Allah. Itu yang harus kita ikuti terus. Jadi jangan pernah berhenti.
Alhamdulillah saya bisa menyemangati semuanya, anggota keluarga, anak buah belajar semuanya, double belajarnya, ngajar belajar begitu. Ya, alhamdulillah saya kan motivasi tidak ada untuk dunia, tapi saya tetap belajar sampai S3. Padahal saya di pesantren sampai doktor. Ya, saya di pesantren. Dokter kan diperlukan orang-orang yang karir di perguruan tinggi supaya profesor, jadi guru besar. Enggak. Makanya ya alhamdulillah itu semuanya karena disemangati oleh ya prinsip hidup yang kita hayati gitu ya. Prinsip hidup yang kita hayati. Lalu juga Amr ibn al-Ala juga demikian. Jawabannya seperti Nabi Isa, sampai kapan orang belajar? Ya selama hidup layak bagi dia, maka selama itu dia harus belajar. Orang mukmin wajib menimba ilmu dari seorang guru. Nggak boleh cuma langsung dari awal belajar sendiri, harus talaqi, punya guru. Wajib tanggap dan jeli. Wajib belajar dari sejarahnya sendiri, mengikuti sabda Nabi, orang mukmin itu tidak boleh disengat dalam satu lubang 2 kali. Bahkan orang mukmin harus belajar dan bercermin dari sejarah orang lain. Mau sejarah gagal, mau sejarah sukses, itu dipelajari semua. Sukses ditiru, gagal dihindari. Wajib belajar. Orang mukmin yang hidup harus memegangi prinsip nabawi. Hikmah itu adalah barang milik orang mukmin yang hilang. Di mana saja dia menemukannya, dia mesti harus merebut. Dia orang yang lebih berhak daripada orang lain, karena itu barang miliknya dia temukan. Harus itu semangat kita. Tidak pandang bulu itu orang kafir, orang mukmin sama saja. Kalau itu sesuatu yang benar, itu barang milik saya harus ambil. Ya, selama itu benar, ilmu manfaat. Ya, ilmu herbal misalkan, manfaat penemunya orang kafir misalkan, enggak masalah, kan ilmu manfaat. Ambil saja. Orang mukmin selalu mendengarkan ucapan dan menerima yang terbaik. Orang mukmin tidak diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali ilmu dan susu. Minta tambahan ilmu, minta tambahan susu. Itu aja yang perlu tambahan. Ya. Dan artinya ini menunjukkan kedudukannya ilmu. Di sisi lain kalau untuk fisik kedudukannya susu. Wazidna minhu, kan itu doanya. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkailah minuman susu ini dan beri tambahan dari susu. Tapi kalau selain susu, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkahi dalam makanan minuman ini dan beri saya rezeki yang lebih baik lagi dari ini. Karena ada yang lebih baik lagi, yaitu susu. Jadi kita disuruh nambah dari ilmu dan dari susu. Dengan demikian orang yang tidak mau belajar adalah mayit yang berjalan. Imam Syafi'i mengatakan di akhir bait, wa man fatahu ta'limu waqta sababihi fakabbir ali arba'an li wafatihi wa dzatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la tibara li dzatihi. Siapa yang luput dari belajar di waktu mudanya, maka solati jenazahnya dengan 4 takbir. Ya, solatilah atas dirinya 4 takbir. Artinya sholat jenazah anggap sudah mati. Dzatul fata, hakikatnya seorang pemuda itu demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Pemuda itu bernilai kalau punya ilmu, kalau bertakwa, itu nilainya. Di dalam yakuna, kalau keduanya tidak ada, ilmu tidak punya, takwa tidak punya, laktibara lidati, tidak ada guna dan nilai jasadnya, tidak ada guna. Nilainya di situ. Maka bersabarlah atas itu tadi. Kemudian ada unsur yang keempat, wa ta'allum ma'a muhitihi, belajar dengan secara kebersamaan dengan lingkungannya. Mau lingkungan yang direkayasa, yang sementara, yang permanen, di organisasi, di rumah, pokoknya kita pasti punya lingkungan. Di pondok pesantren apalagi, maka belajarlah dari lingkungan pondok pesantren. Pengabdian, perjuangan dan pembelajaran tidak bisa sendirian, sebab manusia adalah kainun ijtima'iyun, yaitu makhluk sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya ta'amul, interaksi, dan ta'awun, kerjasama, baik secara permanen dalam sebuah lingkungan masyarakat, organisasi, atau secara temporer dalam satu kondisi atau satu kebutuhan. Semua bentuk ta'amul dan ta'awun ini memerlukan adab atau akhlak.
Perbedaan status dan posisi melahirkan hak dan kewajiban tersendiri. Maka orang yang beradab adalah orang yang memenuhi hak orang lain, orang tua, saudara, kerabat, guru, atasan, kawan, tetangga, bahkan musuh sekalipun. Masing-masing punya adab. Masing-masing punya adab, tata kerama untuk menghadapinya, untuk bertaul dengan. Begitu tinggi nilai adab ini sampai Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Jadi akhlak itu menjadi penentu di dunia sebelum di akhirat. Baik untuk memilih jodoh atau untuk menilai ini laki-laki yang terbaik apa tidak. Itu sikapnya kepada istrinya langsung ya. Artinya kalau orang itu punya kebaikan, yang paling berhak merasakan kebaikannya istri dulu sebelum orang lain. Makanya perusahaan-perusahaan sunnah, orang yang sudah mengerti, yang orangnya mengerti Islam dan komitmen untuk meniru Nabi SAW, soal kalau merekrut pegawai itu tanya, punya keluarga tidak? Sikapnya dengan keluarga bagaimana? Dengan istri bagaimana? Itu harus ya diminta, ya dimintai keterangan, dicari. Kalau dia nggak peduli sama istri atau zalim, jangan diterima. Kalau dengan istrinya ada zalim, apalagi dengan majikan. Ya, jadi ukuran Nabi SAW kepada istrinya. Baik, Syekh Utsaimin berkata, yang saya sampaikan tadi dari Syekh Utsaimin, manusia terbaik kepada istrinya, kerabatnya yang paling dekat, yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikannya. Kalau memang orang itu baik, kamu baik, Anda baik, keluargamu yang pertama kali merasakan kebaikannya. Nabi bersabda, anziluna sama nazilahum. Dudukkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Ini perlu saya sampaikan, ini organisasi besar, 1.500 santri, 200 lebih pegawai. Itu dengan struktur yang beda-beda. Itu masing-masing punya konsekuensi, punya hak, punya kewajiban. Maka di situ diperlukan profesional supaya kita tidak tabrakan, tidak overlapping, tidak mengambil hak orang lain, wewenang orang lain. Itu nggak baik. Makanya diatur dengan baik itu supaya sesuai dengan aturan yang disepakati. Ya, sesuai dengan aturan yang disepakati itu adalah adab. Di pondok ada adabnya sendiri, di rumah ada adabnya sendiri, karena kedudukan orang kadang punya kedudukan double-double. Begitulah kita dalam bersosial bermasyarakat ya. Rasulullah SAW bersabda sampai mengatakan untuk mengukuhkan adab ini, adab ya, adab penting sekali. Bukan golonganku yang tidak menyayang orang yang kecil dari kita kaum muslimin, dan yang tidak mengagungkan orang yang besar dari kita. Jadi ini penting sekali, adab ke atas, adab ke bawah, adab ke samping, dan yang tidak beramal ma'ruf serta nahi anil munkar. Ya, kemudian yang perlu hadis Nabi SAW juga, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikan setiap yang punya hak itu haknya. Hadis Bukhari Muslim. Nah, di waktu yang terbatas ini adalah faktor lain. Jadi kita berjuang tadi itu waktunya terbatas. Makanya kita ini berpacu dengan umur, berpacu dengan zaman, selain berpacu dengan orang-orang yang menjadi musuh dakwah, musuh Islam. Kita ini berpacu. Mereka kaderisasi orang yang merusak, kita kaderisasi orang yang membangun, kan? Seperti itu. Jadi kita berpacu. Makanya jihad besar nggak bisa biasa-biasa. Harus serius zahir batin. Di waktu yang terbatas, kehidupan kita di dunia ini pasti berakhir. Sepanjang apapun usia pasti berakhir, dan sangat pendek jika dibanding dengan kehidupan akhirat. Ya sudah, ini ma'ruf sekali. Dan kita pandemi saksi paling nyata. Kita kehilangan orang-orang dekat, usia muda di bawah kita. Betul Ustaz ya? Bahkan cepat sekali. Habis diajak ngomong di atas tangga, di bawah sudah wafat. Ya. Jadi itu semua, itulah subhanallah yang kata Nabi, kematian lebih dekat kepada kita, kepada salah seorang kalian daripada tali sandalnya. Lebih dekat. Zaman pandemi sekali lagi sudah menjadi bukti nyata di hadapan kita. Maka kalau kita wafat jalur yang benar, usia muda tidak masalah.
Tapi ketika diberi kesempatan usia panjang, kita semakin bersyukur kepada Allah karena Nabi bersabda, man tala umruh wa hasuna amaluh. Ya, ketika ditanya siapa manusia terbaik, jawab Nabi, orang yang usianya panjang, amalnya bagus. Ya tadi bagus, memenuhi semua kriteria tadi. Itu orang terbaik ya. Hadis Imam Tirmidzi. Baik. Kemudian ya termasuk ya silahkan hadis Nabi, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5, masa muda sebelum tua, kesehatan sebelum sakit, kecukupan sebelum kemelaratan, kesempatan sebelum kesempitan, kehidupan sebelum kematian. Itu penting ya, karena bagaimanapun ini modal supaya tidak ada penyesalan. Terakhir, menuju ridha Allah. Semua unsur dari awal sampai akhir percuma, tidak ada gunanya kalau kita tidak ikhlas karena Allah, tidak karena mencari ridha Allah. Maka kalau hanya mencari bayaran salah, mencari jabatan, pujian salah, semua salah. Mencari ridha Allah, itu harus kita tanamkan. Semua yang kita lakukan dari pengabdian, pelayanan, perjuangan, pembelajaran dalam kebersamaan adalah sia-sia bila tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 114. Kata ya silakan dibaca karena saya ingin ini waktunya ya sudah lewat ya. Bahkan ada ancaman siapa yang mencari ilmu atau yang mengajar bukan untuk Allah itu ya suruh siap-siap untuk tempatnya di neraka, atau menjadi orang yang pertama kali dihisab yang masuk neraka dan seterusnya. Ya, itu artinya penting sekali nilai keikhlasan, nilai untuk mencari ridha Allah menjadi faktor terbesar dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau, mencerahkan kita semua, membangkitkan kita, menambahi motivasi kita yang sudah bekerja di lingkungan Minhajus Sahabah. Ayo betul-betul tambahi keikhlasan, tata niat yang belum diikhlaskan, kemudian sudah berjuang habis-habisan, mati-matian, bahkan betul sampai mati di sini. Itu adalah yang terpenting bagi kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran atas pemaparan materi dan kajiannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua. Bapak semua sekalian, kita ada 5 menit ke depan untuk teman-teman, rekan-rekan bagi yang ingin sharing atau bertanya kepada beliau. Silakan 5 menit ke depan, tidak banyak karena sebentar lagi waktu asar akan datang. Silakan. Tafadhal Ustaz. Bisa diberikan mikrofon atau majunya dulu. Silakan maju. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Saya ingin bertanya tentang ini tentang fungsi dari yang tadi itu adalah ikhlas. Mohon diberi nasihat kepada kami bagaimana supaya meningkatkan keikhlasan. Seperti misalnya, apakah kalau berharap kita mendapatkan gaji yang lebih tinggi, apakah itu memenuhi keikhlasan atau tidak? Jadi tegasnya kunci-kunci keikhlasan itu apa saja dan bagaimana supaya tingkat keikhlasan kita itu lebih tinggi dalam tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Ikhlas itu letaknya di hati karena keimanan.
tidak bertentangan dengan hak bayaran atas pekerjaan dan jerih payahnya. Ada orang dibayar dan ikhlas. Ada orang dibayar tidak ikhlas. Ada orang tidak dibayar ikhlas, ada orang tidak dibayar tidak ikhlas. Jadi tidak identik bahwa oh kalau ikhlas itu berarti tidak boleh dibayar, oh tidak. Kalau ikhlas itu berarti tidak boleh menawar, oh tidak. Karena soal menawar itu boleh disesuaikan dengan kepantasan atau kepatutan atau bil ma'ruf. Ya, sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya. Silakan tawar menawar cocok dilaksanakan dengan ikhlas. Ya, dilaksanakan dengan ikhlas. Makanya ada guru dibayar ikhlas. Ada guru malah tidak dibayar tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu memang di hati. Kuncinya iman kepada Allah, iman kepada surga Allah, iman kepada janji Allah. Lalu mengetahui bahwa amalan ini disukai Allah, lalu kita mengerjakannya untuk dapat pahala dari Allah. Lalu di dunianya sebagai bentuk muamalah, silakan kesepakatan ya berapa kepatutannya pekerjaan begini dihargai berapa. Dengan mudah, kita nggak boleh eyel-eyelan. Karena Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an ya samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Allah merahmati orang yang mudah, toleran, mudah sekali mau beli mudah, mau menjual mudah, menagih mudah, ditagih mudah. Jadi kalau soal itu kita murahlah. Karena yang nggak bisa ditawar itu ridho kepada Allah itu. Kalau bayaran kita bisa ngalah. Tapi kalau kepada Allah nggak boleh ngalah. Jadi kuncinya di iman. Nah, iman itu ada pada ilmu yang manfaat. Semakin detail ilmu manfaat, maka semakin ikhlas kepada Allah. Karena kita semakin khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang kedua adalah contoh. Ilmu contoh. Contoh baik guru kita langsung yang masih hidup atau guru-guru yang sudah wafat atau cerita para sahabat, ya. Itu. Kemudian ya, ilmu tadi itu, ilmu targhib, wa tarhib, fadail, itu semuanya yang dipelajari sehingga bisa menjadikan kita hidup lebih ikhlas, lebih mudah untuk ikhlas. Itu singkatnya, ada ilmu, ada contoh. Itu lebih mudah. Kalau tidak punya ilmu sulit, tidak ada contoh ya tambah sulit. Ya, makanya di pesantren begini ya mesti harus ada panutannya. Orang-orang yang ikhlas itu ada panutannya. Yang masih hidup, yang sudah wafat itulah contoh untuk lingkungan sini. Selain contoh yang kisah-kisah yang sudah ma'ruf, memang teladan bagi kaum muslimin. Demikian, Allah Ta'ala alam. Iya. Pakai wahid, ya. Satu lagi ya kalau satu lagi. Karena pertanyaan sudah waktunya asal satu lagi dari Asal. Iya, singkat, Allah. Banyak pertanyaan berkaitan dengan makna ibadah, ubudiyah, hikmah, Wa ta'allum. Tapi berkaitan dengan nasihat tentang ifah atau perjuangan. Ketika kita lihat zaman sekarang, tadi beberapa contoh ulama dulu salaf bagaimana mereka berjuang untuk ilmu, bagaimana mereka menerapkan disiplin-disiplin ilmu, mereka kebaikan semuanya. Walakin hari-hari pada zaman gelap ketika datang ke sini, tujuan mereka bukan khalis dari ilmu. Jadi untuk itu ketika kita melihat ketika perjalanan menuntut ilmu mereka tidak semangat seperti haula.
ketika kita masuk kelas, ada beberapa yang tidur ketika kita semangatkan berdua, memiliki dari hari ini begitu, kemudian terulang seperti itu. Apalagi ada beberapa mereka memang yang tujuannya bukan untuk ketika talabul ilmi syar'i. Jadi bagaimana kita menyikapi seperti ini? Bagaimana arahan dari Ustaz? Kita sangat mengharapkan perubahan di Fikum barakallah. Singkat cerita, itu harus masuk dalam sistem. Ada sistem perekrutan murid, ada sistem penanganan murid, ada sistem pemulangan murid, ada sistem pelulusan murid. Ada sebagian murid itu, dan banyak orang yang wajar. Ada anak-anak males, wajar sekali. Tinggal kita proses saja. Bagaimana prosesnya? Disinilah guru dan para pembina, pembimbing, musyrif, ya itu tidak boleh merendahkan santri, tidak boleh marah-marahan ke santri, tapi silakan aja diproses. Melanggar, catat, nasihati, catat, laporkan, atau bagaimana mekanisme yang ada. Sampai peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan dipulangkan. Memulangkan anak yang memang tidak bisa diproses di sebuah pesantren tertentu, itu bagian dari pendidikan. Intinya mungkin di sini dia tidak jodoh. Siapa tahu di pondok lain dia jodoh bisa baik. Monggo. Bukan berarti anak ini gagal, nggak cocok di sini. Maka kita enak, ada alurnya jelas. Alurnya itu jelas. Jadi ada proses untuk, kalau di tempat saya ngurusi santri, saya ketua umum ya, pimpinan pesantren tertinggi, ada mudir tanfidhi, ada waka-waka dan seterusnya. Di sana ada al-um, ada a'imah, ada AMQ, Akademi Muallim Quran. Itu juga di atas SMA untuk mencetak Quran berkompeten. Jadi kalau pertama, kalau ada pelanggaran diatasi musyrif. Kalau enggak, meningkat ke kepala musyrif. Kalau enggak, ke kepala kesantrian, ke mudir tanfidhi. Kalau ke saya. Kalau ke saya mesti ya langsung nanti orang tua. Ketiga, orang tua datang, segala bukti pelanggaran apa dan juga bukti penanganan. Jadi pelanggaran apa, penanganannya apa. Kalau kita sudah angkat tangan, monggo kita kembalikan ke orang tua. Semoga dapat tempat yang lebih baik. Jadi begitu, enak insyaallah taala. Ya karena waktunya singkat, ya mudah-mudahan itu isyarat saja sudah cukup. Tapi kalau enggak ya bisa konsultasi langsung. Insya Allah, karena Pak Dasar kita masih ngisi lagi, nanti maghrib ya di sini ya. Insya Allah ketemu lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz materinya yang sangat bermanfaat, dan kami lihat antusiasnya belum banyak antusias Ustaz untuk bertanya, sharing ya. Kami berharap dari Al-Ustaz, insya Allah mudah-mudahan di lain waktu ya, bulan depan atau 2 bulan ke depan bisa tansik lagi, beliau bisa mengisi kembali di pesantren kita insya Allah, dan kita berharap seperti itu ya. Dan kami coba terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan dan akhwat yang sudah menunjukkan dirinya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.